Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi mengenai analisa kebutuhan server untuk lalu lintas dan aplikasi jaringan komputer. Server adalah perangkat yang ditujukan untuk menyediakan sebuah layanan kepada beberapa perangkat lainnya. Beberapa server bekerja dengan berat dan beberapa lainnya bekerja dengan ringan. Tidak semua kebutuhan server harus dimaksimalkan sebisa mungkin. Beberapa kebutuhan bisa diminimalisir untuk menghemat biaya. Lalu, apa saja yang harus diperkirakan untuk mendapatkan server yang optimal? Yang pertama, hardware. Kemudian yang kedua ada aktivitas bisnis, jumlah pengguna, dan skalabilitas, serta titik penyebaran dari masing-masing klien, kemudian software yang akan digunakan. Yang pertama, terkait hardware. Sebelum memulai dengan spesifikasi bisnis, maka kita butuh untuk menentukan hardware-nya terlebih dahulu. Hardware yang dimaksud adalah hardware yang bekerja sama dengan server, seperti router dan switch. Pastikan bahwa server kita bisa bekerja sama dengan hardware lainnya. Pastikan bahwa port untuk koneksi antara peripheral satu bisa bekerja dengan yang lainnya. Kemudian, dari aktivitas bisnis, setelah hardware yang bisa bekerja sama dengan baik, maka kita harus tahu aktivitas bisnis kita seperti apa. Dalam analisa kedua ini, kita harus tahu seberapa berat aktivitas yang dilakukan oleh server. Apakah server hanya melakukan komputasi yang matematika yang rumit? Apakah server hanya menyediakan konten-konten saja? Atau apakah server bekerja dengan keras sebagai penyedia kriptografi? Setelah mengetahui aktivitas bisnis, kita bisa menentukan kebutuhan hardware operasional dalam server kita. Berapa clock rate yang dibutuhkan, jumlah RAM, jumlah penyimpanan data, dan sebagainya. Kemudian dari yang ketiga yaitu adalah jumlah pengguna. Selain aktivitas bisnis, maka yang tidak bisa lepas darinya adalah jumlah pengguna. Aktivitas bisnis yang ringan mungkin memerlukan kualitas hardware yang rendah. Tapi dengan jumlah pengguna yang banyak, maka kualitas hardware yang tinggi juga dibutuhkan. Untuk mendapatkan spesifikasi yang minimal, jumlah pengguna dikalikan dengan rasio aktivitas bisnis yang dibutuhkan karena mereka saling terkait satu sama lain. Spesifikasi minimal tersebut dikalikan dengan jumlah pengguna lagi untuk membuat margin antara spesifikasi minimal dan rata-rata operasional. Yang keempat yaitu skalabilitas. Sebuah struktur yang baik adalah apabila struktur tersebut tumbuh, dia tidak perlu dibangun lagi dari awal. Server harus bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. Penentuan skema jaringan, juga pembagian sumber daya yang tepat, alokasi cadangan yang tepat bisa membuat perkembangan server dengan mudah tanpa harus merubah yang sudah jadi. Selanjutnya ada titik penyebaran. Server dengan pengguna yang tersebar mempunyai jarak yang berbeda-beda dalam mengirimkan informasi. Apabila titik penyebaran terlalu jauh, bukan tidak mungkin server sekunder yang lebih dekat harus dibuat. Pembuatan server sekunder bisa membuat penyampaian informasi apabila dimungkinkan. Maka optimalisasi hardware media pengiriman data harus ditingkatkan, seperti menggunakan media kecepatan tinggi seperti kabel fiber dan lain sebagainya. Yang terakhir ada dari software. Ingat bahwa hardware tidak bisa bekerja tanpa software. Pemilihan software yang tepat juga dibutuhkan. Kita juga bisa melihat aktivitas bisnis yang dilakukan, apakah server berfungsi sebagai penyedia DNS. Berarti kita harus menginstal software manajemen DNS di server. Bagaimana dengan pemilihan jenis atau merek DNS server? Pemilihan yang sesuai tergantung dari kebutuhan server. Apabila server melayani jutaan pelanggan tiap harinya, dan apabila mati sejenak bisa menyebabkan bencana, maka pemilihan merek software sebaiknya dilakukan sebaik mungkin untuk meminimalisir kerugian. Oke, untuk kali ini itu saja dulu materi yang kita bahas. Untuk pertemuan selanjutnya, mungkin kita akan membahas tentang Linux itu sendiri seperti apa, cara menggunakan Linux, struktur direktori pada Linux seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.